Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya di channel Kang Mus Repair. Kali ini kita masuk pasien Oppo A3s. Kondisinya dia dipasang kartunya kebaca, cuman sinyalnya tidak ada guys. Jadi sinyalnya dia silang. Nah biasanya untuk HP normal dia ada bar sama untuk sinyal internet ya. Ini HP-nya dia sinyalnya X. Biasanya kasus kayak gini itu bisa dari software ataupun hardware ya guys. Jadi kalau software dia biasanya IMEI sama basebandnya nggak ada. Cuman kalau ini dia IMEI basebandnya ada guys. Jadi ada kemungkinan besar di hardware. Untuk memastikannya biasanya aku coba untuk mencari manual di operator jaringan ya. Jadi untuk pencarian manual bisa kalian coba. Biasanya kalau dia tidak bisa itu ada masalah di WTR. Nah ini kita coba ya, kita tunggu sampai dia bisa atau enggak. Sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan tutorial terbaru dari saya ya guys. Nah di sini dia tertulis belum bisa menyambung ke jaringan, alias ini dia tidak bisa mencari manual. Biasanya kasus kayak gini permasalahan ada di IC WTR atau IC sinyal. Dan untuk memastikannya kita coba bongkar dulu. Jadi ini sebelumnya HP-nya kita matikan dulu. Kita tekan tombol power sampai dia bisa kita nonaktifkan. Selanjutnya kita tutup ininya guys, SIM-nya supaya dia bisa keluar. Karena sebelum kita bongkar back casing kita harus tutup ininya dulu. Jadi ditutup ya. Nah selanjutnya langsung kita congkel back casingnya menggunakan kuku. Supaya tidak bosan untuk pencongkelan back casing, sedikit aku percepat ya guys. Untuk teknik pelepasan casing Oppo A3s ini cukup menggunakan kuku guys. Wow, ini masih utuh, jadi ini masih segel ya guys. Jadi coba segelnya kita bongkar pelan-pelan supaya tidak sobek. Jadi nanti tidak kelihatan kalau HP ini sebelumnya sudah dibongkar guys. Ini kita ambil segelnya dan kita taruh di tempat yang aman. Nanti setelah kita proses segelnya dikembalikan. Jadi nanti kalau orang yang tidak tahu atau orang awam dia nggak tahu kalau HP ini sudah dibongkar, sebenarnya sudah pernah dieksekusi guys. Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel kita untuk segera subscribe ya. Jadi ada tulisannya merah, tulisan subscribe itu diklik aja. Karena itu gratis guys. Jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru dari saya. Nah selanjutnya untuk proses pelepasan baut. Jadi untuk pelepasan baut saya kira teman-teman juga sudah pada bisa semua. Jadi untuk videonya sedikit aku percepat. Nah setelah baut selesai kita buka ini frame kalau nggak salah namanya, atau penutup mesin ini ya guys. Jangan lupa untuk dilepas dulu soket baterai. Jadi ini adalah note atau catatan penting ya, sebelum kita lepas semua soket yang di mesin itu kita cepat dulu guys, atau kita lepas dulu soket baterainya. Nah di sini untuk IC WTR-nya kita coba cek ya. Ini kameranya kita lepas semua dulu. Nah tempatnya ada di sini guys. Ini dia blok sinyal. Jadi untuk blok kaleng ini di dalamnya dia ada beberapa IC yang bekerjaannya dia untuk mencari sinyal. Jadi kita buka dulu ya kalengnya. Nah untuk tipe A3s ini kalengnya dia permanen guys. Jadi kalau dilepas menggunakan tangan itu nggak bisa. Ini aku menggunakan bantuan capit kuku. Nah capit kuku ini fungsinya kita untuk mencoek sedikit. Jadi kita cari jalan dulu. Nanti kalau udah dapat jalan biasanya aku menggunakan tang. Nah ini karena susah ya mencari jalannya karena dia masih ori. Yang penting pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Soalnya di bawah kaleng ini ada beberapa komponen. Nanti takutnya kalau kita nggak hati-hati capit untuk capit kukunya atau tang itu dia bisa merusak komponen yang di bawahnya. Jadi mending kita rusak kalengnya daripada merusak komponen di bawah ya guys. Yang penting syaratnya hati-hati.
Nah ini kalau udah tercuek sedikit kayak gini, bentar aku coba cari bantuan yang lain. Ini aku coba congkel sedikit menggunakan obeng minus supaya dia agak kebuka guys. Kalau udah kebuka nanti kita hajar menggunakan tang potong. Ini harus pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru. Ini saya rasa udah sedikit terbuka. Jadi selanjutnya kita congkel paksa menggunakan tang potong. Kalau teman-teman nggak ada tang potong, bisa juga menggunakan linggis. Tahu linggis nggak guys? Itu yang buat apa? Buat duduk sumur guys. Tapi jangan bercanda guys. Ini pakai tang potong rekomendasi, atau enggak pakai capitan kuku tadi. Cuman berhubung saya ada tang potong, kita paksa aja menggunakan tang potong. Nah kalau udah tercuek kayak gini, pelan-pelan ya guys, tetap nggak usah buru-buru. Jadi kita paksa merusak kaleng. Jadi kaleng ini fungsinya sebagai pelindung aja guys. Jadi dia meskipun tidak ada kaleng insya Allah nggak apa-apa. Jadi kalau ada benturan jatuh, dia bisa melindungi komponen yang di bawahnya. Nah setelah dibuka guys, inilah IC WTR nya. Nah penampakannya kayak gini guys IC WTR. Nah ini untuk tipe WTR A3S 2965 ya. Jadi sama juga sama Redmi 4A. Jadi kalau teman-teman punya kanibalan Redmi 4A dia sama juga. Jadi inilah yang akan kita ganti. Nah sebelumnya kita persiapkan dulu BGA holder, atau bahasa kerennya dia adalah penjepit PCB ya guys. Nah kalau udah siap penjepit PCB nya, kita pasang PCB nya, jadi biar dia dicapit-capit gitu guys. Lanjut kita cari posisi. Jadi ini adalah syarat penting. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan posisi yang menurut kalian yang paling enak. Kalau udah, hajar langsung menggunakan blower. Nah, di sini perlu skill khusus ya, guys. Jadi tekniknya untuk pelepasan IC, dia harus digoyang dulu. Kalau digoyang udah bisa, baru langsung dijabut. Nah, setelah dia terjabut, sebelum kita pasang IC yang baru tadi, kita bersihin dulu, guys. Untuk proses pembersihannya aku cuman menggunakan solder, dibantu dengan timah gulung. Jadi fungsinya timah gulung ini untuk mengganti timah yang sebelumnya, soalnya timah bawaan pabrik itu keras guys. Jadi aku bantu menggunakan timah gulung. Kalau udah dirasa bersih, kalau nggak bersih dia bisa juga rata guys, minimal dia rata ya. Ini kalau aku biasanya untuk IC kecil ini tidak menggunakan Goldwick, cuman kayak di CPU MMC yang IC besar biasanya aku bikin bersih guys, jadi mangkilek gitu guys. Nah ini saya rasa udah rata ya, karena aku cuma menggunakan solder. Di syaratnya kalau menggunakan solder itu cuma rata guys. Kalau udah dirasa rata, lanjut ke proses pemasangan. Cuman pastikan dulu ya kalau dia rata, jangan ada satu titik atau dua titik timah yang mengganjal. Nanti kalau ada beberapa titik yang mengganjal, proses pemasangan kita lama guys. Lanjut, setelah dirasa dia rata, baru kita kasih sedikit fluk. Selanjutnya kita paskan. Jadi kita tata IC yang baru ini ya. Nah di sini untuk proses penataannya harus pas. Jadi jangan sampai miring atau kebalik. Nanti kalau kebalik itu ya PR kita lebih banyak guys. Jadi harusnya menghadapnya ke arah atas, kalian balik ke arah bawah. Jadi nggak fungsi nanti. Jadi harus cabut lagi, cetak ulang, pasang lagi sampai bener. Ini untuk proses pergantian IC nggak boleh buru-buru ya, harus sabar guys. Selanjutnya langsung kalau dirasa untuk penataannya dia sudah presisi atau udah bener, kita panasin menggunakan blower ya. Untuk blowernya sendiri dia ada tekniknya juga. Jadi ini harus dari atas. Untuk IC kecil kalau dari samping dia kabur guys. IC-nya dia bisa terbang. Ini kayak burung-burung itu. Dia kalau proses pemasangannya dari samping, IC-nya kalau nggak terbang bisa loncat guys.
jadi harus dari atas. Nah, setelah dia terpasang, jangan lupa untuk dibersihkan menggunakan cairan pembersih. Mau tahu apa cairan pembersih aku? Itu bahan bakar motor guys, yang murah, namanya Pertalite. Kalau udah terpasang kayak gini guys, selanjutnya kita coba ya. Bentar, ini aku setting kamera dulu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Dan jika ada saran-saran yang mendukung atau membuat kita lebih baik, silahkan untuk komentar ya. Jadi mungkin dari suaraku atau apa, kalian komentar yang jelas, itu yang bikin kita tambah lebih baik. Soalnya kita sendiri manusia biasa guys, pasti ada kekurangan dan ada kesalahan. Sambil menunggu proses pemasangan, sekali lagi aku umumkan buat teman-teman khususnya disabilitas fisik, yang penting kalian bisa mengoperasikan komputer atau pegang solder, atau anak yatim piatu yang saat ini belum punya pekerjaan, kalian bisa kursus gratis di tempat saya. Untuk keluar kota bisa tinggal satu rumah dengan saya. Jadi untuk makan atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya ikut saya. Apa yang saya makan kalian makan juga. Jadi kalau ada saudara atau teman kalian yang seperti kriteria di atas dan minat untuk belajar di teknisi HP ya, khususnya bisa belajar, nanti saya bimbing langsung. Dan kalau belum punya pekerjaan, insya Allah bisa bantu-bantu saya di counter dan saya gaji pastinya. Oke, dan ini kita coba cek. Alhamdulillah untuk sinyalnya dia keluar guys, cuman masih 2 bar alias tidak penuh. Nah, karena kita belum pasang semua komponen atau antena. Di sini kan tadi cuma dipasang mesinnya ya. Nah, di sini artinya untuk sinyal 2 bar ini proses pemasangan WTR tadi udah berhasil. PR-nya kok kenapa dia sinyalnya tidak penuh? Nah, gini guys. Jadi di mesin-mesin ini dia ada sinyal. Jadi untuk back casingnya sendiri dia ada antenanya. Jadi sudah dipastikan kita pasang semua, insya Allah sinyalnya penuh. Soalnya kalau nggak ditutup back casing dia kan antenanya nggak ada guys. Jadi kita pasang semua dulu dan kita bolt seperti semula. Jadi kita kembalikan. Oke, sekali lagi untuk yang tadi ya guys, yang belum sempet aku ngomongin sampai selesai tadi, kalian bisa share video saya atau share pengumuman saya. Kalau ada saudara atau kalian kenal dengan orang-orang yang seperti aku sebutkan kriteria di atas, kriteria yang aku sebutkan tadi maksudnya, kalian bisa menghubungin admin counter. Jadi admin counter nomornya aku sertakan di deskripsi video. Jadi insya Allah di semua video ada admin counter. Kalian bisa tanya-tanya di situ dan insya Allah tiap bulan kita maksimal 3 orang ya. Maksimal tiap bulan itu masih bisa menampung 3 orang. Soalnya saya sendiri guys. Saya belum ada teman yang bisa saya ajak kerjasama. Doain semoga segera dapat teman. Jadi biar lebih banyak menampung teman-teman yang saya sebutkan tadi. Oke, dan alhamdulillah di sini untuk proses perakitan hampir selesai ya. Ini kita lepas dulu. Selanjutnya kita pasang back casing. Nah ini guys, di bawah sini dia antenanya. Jadi kita pasang, insya Allah dia akan normal untuk sinyalnya. Selanjutnya kita masukkan guys. Jadi kita masukkan SIM tray-nya terlebih dahulu guys. Karena untuk mengecek sinyal dia harus ada SIM-nya ya. Ya iyalah. Nah, untuk proses masuk-memasuk kan saya kira teman-teman sudah pengalaman semua ya. Jadi untuk itu nggak perlu aku jelaskan tekniknya. Nah, sambil menunggu dia booting atau masuk ke tampilan menu, jangan lupa buat teman-teman yang dapat manfaatnya dari tayangan saya, sisakan sebagian rezeki kalian buat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi sebagian rezeki kita itu ada hak orang lain guys. Oke, kita coba cek sinyalnya guys. Dan seperti yang kalian lihat di sini untuk sinyalnya full ya. Artinya untuk proses pemasangan atau pergantian IC WTR tadi selesai. Jangan lupa untuk sedekah ya guys. Terima kasih, sampai berjumpa untuk
tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.